Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Video kali ini yang berjudul 15 contoh soal written expression TOEFL ITP yang wajib kamu kuasai merupakan video perbaikan dari yang sudah saya publish. Ya, tidak mengapa, lebih sering menonton, lebih banyak mengupas akan lebih menguasai. Saya berpikir demikian. Ya, jadi saya mendapatkan masukan dari salah satu subscriber karena suaranya tidak terdengar. Mudah-mudahan ini lebih baik. Baik, kita langsung ke soal yang pertama ya. Seperti biasa, approach kita subject-verb agreement ya. Nah, di sini subject ya, kemudian verbnya, berarti ini history ya. Ini tahunnya, berarti sudah history ya. Ini kata benda membentuk noun phrase, benar ya, berarti A dan B oke. Kemudian di sini to be. Kemudian ada adverb. Nah, ini kurang cocok ya. Seharusnya adjektif ya. Instrumental, meaning important ya. Jadi the conventions was important ya. Kemudian yang D ini sama dengan Women's Right Conventions ya. Noun phrase ya. Voting rights, property rights ya. Jadi noun-noun membentuk noun phrase ya. Jadi kalau noun phrase tidak selalu dengan adjective noun ya, tapi bisa noun-noun, noun-noun, noun-noun ya. Membentuk dua atau lebih kata menjadi noun phrase ya. Demikian berarti yang nomor satu jawaban kita C ya. Kita langsung ke nomor 2. Nah, di sini subjeknya Jaguar Sundis ya. Kemudian verb adjective ya, kata benda ya, adjektif menemani kata benda. Kemudian diberikan lagi adjektif past participle ya. Kemudian kita punya pilihan either or biasanya ya. Either this or that gitu kan ya. Ini warna ya. Oke. Nah, jadi or is okay, be okay, juga adjektifnya oke. Nah, di sini pilihan kita tinggal terakhir yang harus kita examine, yang kita cermati adalah yang pilihan C ya. Betul kalau misalnya kata benda dimulai oleh vowels, biasanya kita pakai artikel en ya. Namun jika bunyinya konsonan ya seperti di sini, bunyinya kan uniform ya, y, ya. Berarti di sini tidak dengan artikel en tapi ya. Berarti jawaban kita nomor 2 adalah C ya. Kita ke nomor 3 ya. It is possible ya, subject verb to be ya. Kemudian setelah itu ada to infinitive benar ya. Objek dari to infinitive, keterangan ya. Ini adjektif kata benda berarti A dan B. Oke, because 80% race ini subjeknya ini ya, sebetulnya ya. Kemudian ini keterangan would penetrate object cloud cover. Ya, betul. Nah, tinggal kita examine yang C ya. Nah, di sini kan kita bicara factual information ya, factual information ya, atau science ya. Nah, di sini harus will, bukan would, karena would itu pengandaian ya. Dan di sini juga present ya. Karena ini bicara tentang science ya. Oke, jadi jawaban kita C untuk nomor 3 ya. Jawabannya will, bukan would ya. Nomor 4. Adjective phrase, time phrase ya. Subject, verb, object sampai sini. Keterangan, prepositional phrase. Kemudian diikuti oleh infinitive of purpose ya, object developing countries ya, kita sering dengar ya developing countries, so B is okay, A juga okay. In the promotions, in preposition, kemudian diikuti oleh kata benda okay, of its exports ya, adjective pronouns, kemudian kata benda ya. Nah, mungkin kita mesti examine adjective pronouns-nya ini kan satu ya, sementara di sini export itu to do with countries kan ya. Jadi countries-nya di sini plural. Nah, di sini harusnya bukan its tapi
there. Ya, jawaban kita D untuk nomor 4. Kita ke nomor 5 ya. Joseph Heller's novel Catch-22. Nah, ini subjeknya yang ini ya. Ini kan keterangannya. Satirizes ya, verb ya. Kalau buku itu biasanya present simple karena itu factual information dan orang baca terus-menerus ya. Jadi harus ditulis dengan present simple ya. Singular, singular, subject singular, predikat singular dalam present simple benar ya. Both, nah ini paralel ya. Both something and biasanya pasangannya jangan lupa ya. Both A and B. Biasanya begitu ya. Both A and B. Both the order of wars, ini A-nya. B, the power of modern bureaucratic institutions. Berarti C harusnya N ya, bukan. As well itu juga apa? Additions ya, tapi biasanya dia di akhir ya. Di akhir bukan di tengah seperti ini ya. Jadi pasangan both itu N ya. Jawaban kita C ya. Ini adjektif menemani kata benda. That's okay. Oke, jawaban nomor 5 C. Kita ke nomor 6. Alex Haley uses, ini juga buku ya. Oke. Present simple, correct ya, subject predicate. Fictionals, adjective, details, noun, ya, that's okay. Oke. Kemudian ada to infinitive, propose, ya, embellish, ya, betul. Effectual, satu ya, dan di sini plural. Nah, ini sudah kita tahu bahwa kemungkinan jawabannya C. Kita lihat yang D. Of 7 generations of his family. Ini orang satu ya. Ini his ya, laki-laki, benar ya. Berarti jawaban kita C ya, karena di sini didahului oleh artikel berarti di sini harusnya history ya. Enggak histories ya. Number 7. The carbon atoms ya, plural ya, are bonded ya, adjektifnya. Kemudian didahului oleh adverb, benar ya. That a diamond can only be scratched ya, a diamond subject can only be scratched, verbnya with, nah ini senyawanya sama ya, diamond ya, diamond ya. Berarti kita tidak pakai other karena substansinya beda ya, sama ya, bukan beda. Berarti di sini harusnya bukan other tapi another ya, jawaban kita ya. Jawaban kita D untuk nomor 7. Kita ke nomor 8. Viruses, plural, subjeknya. Kemudian verbnya plural, betul. Tiny adjective, kemudian didahului oleh adverb, benar ya. Parasites, objeknya, or complement ya. Kemudian diterangkan dengan adverb clause. That are, betul ya. Parasites are able to reproduce only within the cells of. Nah, ini adjective pronoun, bukan object pronouns. Ini object pronoun kalau ada S-nya ya. Sementara di sini ada objek ya. Jadi yang kita perlukan adalah adjective pronouns, bukan object pronouns ya. Hilangkan S-nya. Berarti D pilihan yang salah. Nomor 9. During the last ice age which ended ya, ini during the last ice age ya. Sebenarnya kalimat ini keterangan ya, preposition kata benda, benar ya. Kemudian adjective sh dijelaskan adjective clause which ended, sh ended about 10,000 years ago ya. Kalimat utamanya ini ya, there was. Nah, setelah was berarti di sini harus uncountable atau singular ya. Kebetulan uncountable ya. Nah, di sini ada comparative ya. Ada then, benar ya. Nah, ini harus diulang ya. There was about 3 times more ice than there is today. Ya, ini ada yang kurang ya. Harusnya there is ya. Jadi jawaban kita untuk nomor 9 adalah D ya. Kita ke nomor 10. Melons most probably originated in. Nah, ini ada partikel ya yang mengikuti kata kerja ya, originate in biasanya kata benda tempat ya, benar ya. Melons originated ini history berarti ya.
and where melons were introduced. Nah, di sini harus ada partikelnya juga ya. The North American continent during kata benda century. Betul ya. Nah, introduce itu biasanya ada partikel to ya, introduced to. They were introduced to ya. Let me introduce you to gitu kan ya, kalau kita memperkenalkannya harus ada to di sini, kurang ya. Jawaban kita C untuk nomor 10. Kita ke nomor 11, more than 600 million individual bacteria, bakteria plural ya. Kalau singular bacterium ya, berarti ini subjeknya plural. Sementara verbnya singular ya, present simple. Ini science ya. Berarti di sini harusnya live bukan lives ya. Jawaban kita C langsung ya. Skin of humans, that's okay. Kita ke nomor 12. The more directly, ini parallel comparative ya. The more directly overhead the moon is, seperti misalnya the more the heavier, the harder you work or the harder you study, the better result you will get gitu ya. Jadi comparative. Kalau di sini ada more, maka sesudahnya kalimatnya harus comparative. Nah, kalau kita lihat di sini great ini bukan comparative ya, harusnya greater ya, seperti itu ya. Jadi the more directly overhead the moon is, the greater is the effect that it exhibits on the earth ya. Jadi ini kata benda benar ya. Effect ya, bukan effect ya. Kalau effect itu kata kerja. Ini tulisan setelah ada kata benda benar ya. Jadi jawaban kita B untuk nomor 12 karena ini harusnya comparative greater ya. Kita langsung ke nomor 13. As the international deadline at 180 degrees longitude is cross-westerly. Nah, as preposition kata benar ya. Kemudian deadline is crossed ya, subject, verb ya, predikat ya. Nah, westerly ini adjektif ya. Jadi kalau ada verb kita harus tulisnya adverb bukan adjektif ya. So adverb dari westerly adalah westward, menuju barat ya, westward. Jadi yang benar adalah westward. It becomes necessary, becomes adjective, betul ya. To change the date by moving ya. Setelah by biasanya ada gerund ya, ada present participle ya. Jadi ini benar ya. Ini harusnya westward. Berarti jawaban kita nomor 13 adalah B ya, karena westerly itu adjective. Kita ke nomor 14, Kilauea's numerous eruptions. Numerous adjective, kata benda ya, plural, subjeknya, predikatnya plural, oke. Generally are composed. Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya, nomor 12 ya. Jadi ada kata kerja yang diikuti oleh partikel ya, seperti tadi introduced to ya, originated in, like that ya. Nah, compose itu biasanya composed of ya. Jadi bukan composed in. Ini salah ya. Little ini quantity untuk uncountable, benar ya, matchingnya. Few juga ini untuk countable. Kalau ini uncountable dengan little, kalau misalnya countable dengan few. This is okay ya. Jadi jawaban kita B untuk nomor 14. Kita ke nomor 15. The incubation period, noun phrase ya, noun yang satunya sebagai adjektif ya. Ini periode singular ya. Is predikatnya singular ya. That's okay. Usually 5 to 10 days and the most frequent ini terjadi ya, berlangsung ya, occurring ya, bukan occurred, bukan terjadi tapi occurring ya. The most frequent occurring symptoms ya, again and again adalah jaw stiffness ya. Jadi di sini bukan occurred tapi occurring ya. Ini sama seperti misalnya di subjeknya noun phrase dengan noun. Sama seperti ini juga noun. Jadi D correct ya. The most juga betul ya, ini superlatifnya ya. The most frequently occurred, the most occurred ya. The most occurring bukan the most occurred ya. Jadi jawaban kita yang nomor 15 adalah C. Oke?
Demikian teman-teman pembahasan 15 soal written expressions yang saya ulang. Tidak mengapa ditonton juga lagi ya, karena lebih sering menonton, lebih sering mengingat ya. Itu the more you do, the better you become in learning English, in learning TOEFL ITP. Seperti itu ya. Baik, jika Anda suka, please click the like button and share, and don't forget to subscribe and click the notifications bell. Until we meet again in next video.